lagi viral di pengusaha John. Salah satunya aku tahu punya perusahaan pabrik kosmetik ya. Kemarin ya terakhir punya pabrik kosmetik. Skincare. Khusus skincare. Terus juga punya perusahaan apa sih untuk urusan perizinan PT gitu. Terus habis itu sekarang juga punya brand kontraktor juga. Ada 6 ya? Apa udah nambah lagi? Sama Vape Electric, terus sama Johntainment. Itu untuk sekolah musik, public speaking, coffee shop. Oh, saya boleh dong daftar di situ sebagai pengajar loh, salah 2 bulan lagi launching. 2 bulan lagi launching. Di-spill dikit sekalian. Oke, ini yang kemarin juga lagi rame ya. Aku lihat di TikTok ya kan mencuplik wawancara Tiko di Rumpi waktu itu. Kemudian Mas John ini juga mencari, boleh dong pengen menghubungi begitu. Dan akhirnya alhamdulillah sudah ketemu ya. Sudah alhamdulillah. Sudah ketemu dengan Tiko gitu. Menjadikan Tiko sebagai adik angkat. Siap kasih modal hingga renovasi rumah Ibu Eni. Seperti apa cuplikannya, kita lihat nih videonya dari dokumentasinya Mas John ini. Bang John, di sini juga banyak yang ingin diangkat sebagai adik. Oke. Bang John, apa yang membuat Tiko ini menarik perhatian sekali gitu kan? Ada banyak cerita di luar sana. Pastinya. Kenapa Tiko? Jadi saya anak laki satu-satunya, Tiko juga anak laki satu-satunya, dan saya kan penggiat di media sosial juga, influencer juga. Jadi ketika muncul pertama waktu proses penjemputan, saya terenyuh, saya berempati juga. Gitu kan. Nah, pas wawancara di sini inilah yang akhirnya saya simak lagi bahwa saya harus bantu ini anak karena dia punya ada 3 poin penting yang saya simak waktu wawancara. Yang pertama, dia pengen lanjutin sekolah. Yang kedua, dia pengen kuliah supaya dia bisa dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Jadi daripada dia ngelewatin tahapan itu, bisa dia sambil kerja sambil saya kuliahin juga gitu loh di perusahaan saya, karena ada beberapa karyawan juga yang memang saya support untuk pendidikan juga. Jadi lebih karena dia punya rencana gitu untuk bisa mandiri gitu ya? Iya, kalau pertanyaannya kenapa harus Tiko? Saya 2019 di titik yang benar-benar kayak merasa nggak berguna. Merasa frustasi juga sebagai anak laki satu-satunya yang notabene harus jadi kebanggaan keluarga. Di usia saya 34 tahun, bahkan mama saya sakit, waktu itu saya kerja di gantangan lomba burung, saya harus pinjem uang 500.000 untuk berobat mama saya. Nggak ada orang percaya karena saya cuma punya penghasilan 60.000 sehari. Dijawab, nanti lu balikinnya bagaimana gitu kan. Nah, ketika saya lihat Tiko di media sosial ini, saya tergerak yang bantu karena saya berempati dan seolah-olah saya memposisikan diri saya di posisi Tiko hari ini gitu. Dengan kondisi rumah yang sangat jauh dari kata layak, bahkan saya udah datang itu benar-benar banyak kelelawar, gelap gulita, rusak semuanya gitu kan. Nah, dia nggak punya pekerjaan tetap yang bisa mencukupi untuk bagaimana dia berbakti sama orang tua. Dan di situ saya berpikir bahwa Tiko ini bukan butuh solusi jangka pendek yang dibantu sana-sana sini. Nanti ketika dia sudah nggak viral lagi atau nggak rame lagi, bagaimana nasib ibunya ke depan gitu. Karena ibunya sendiri pun kan tidak bisa berkomunikasi. Kalau ibunya bisa berkomunikasi, saya akan datang ke ibunya langsung. Nah, gimana tanggapan Tiko waktu Bang John ketemu? Saya sampaikan ke Tiko, kamu ini butuh solusi jangka panjang gitu. Saya perintis benar-benar bekerja dari nol, dari karyawan. Alhamdulillah sekarang saya udah punya 6 perusahaan. Saya cukup capable untuk bagaimana saya bisa menjadi mentor kamu, bagaimana ngajarin kamu langsung. Karena adab yang kamu miliki, insya Allah kalau kamu sukses, kamu akan bantu banyak orang. Jadi saya dulu pernah disukseskan oleh Pak Sabar, dulu bos saya, sekarang jadi partner saya. Jadi saya pun juga merasa bahwa hidup kita ini harus jadi manfaat untuk orang banyak. Kalau saya dulu pernah dapat karunia luar biasa, dapat berkah luar biasa, saya diangkat derajat saya. Nah, ini kesempatan saya untuk bagaimana saya mau mensukseskan orang lain juga gitu. Oke, jadi itu ya. Nah, Tikonya menjawab masih ragu dia? Ya, kalau yang saya lihat ya, Mbak Feni, kondisi sekarang ini Tiko ini di posisi yang galau. Dia belasan tahun tinggal sama ibunya dan sekarang dia dipisahkan karena ibunya di rumah sakit. Tikonya malah setiap hari sekarang sibuk ngurusin pertanyaan-pertanyaan dan gitu jadi kan. sorotan banyak. Nah, setelah saya posting video, tuh kan ada beberapa yang juga akhirnya ngasih offering juga ke dia untuk bekerja dan lain-lain gitu kan. Jadi dia di posisi yang galau nih mungkin saat ini. Tapi waktu saya ketemu itu kan nggak cuman akhirnya, karena saya sudah ngeliat ke lapangan langsung, jadi sebelum saya ketemu tim saya itu udah saya suruh kirim. Cuman nggak bisa ketemu Tiko, harapan saya dengan saya turun langsung saya bisa menjangkau Tiko. Nah,
saya sampaikan, Tiko, ini rumah kamu harus dibuat layak supaya, karena gini Mbak, pemikiran saya bisa jadi dengan saya layakkan rumahnya, saya renovasi total, saya punya perusahaan konstruksi juga kan. Jadi insya Allah ibunya bisa jadi sembuh gitu, ngelihat kondisi rumah yang bagus gitu kan, nyaman gitu kan. Gitu ya. Nah, saya pun akan siapkan kayak misalkan tim saya kerahkan untuk nyari babysitter atau perawat untuk ibunya ketika Tiko bekerja. Jadi supaya Tiko pun juga fokus berada di lingkungan circle ekosistem anak-anak muda. Karyawan saya 135 orang itu semuanya anak-anak muda, umur di bawah 30 tahun. Jadi ini bisa jadi trauma healing juga buat si Tiko ini. Gitu. Ini anak adabnya baik banget Mbak, dan saya sampaikan penawaran saya ini seumur hidup. Kemarin saya ketemu itu disaksikan Pak RT dan teman-teman lainnya. Pertama saya berharap banget Tiko bisa bekerja di perusahaan saya dengan gaji minimal 10 juta. Ini minimal loh. Kalau dia minta lebih, ayo kita diskusi. Gitu kan. Nah yang kedua, rumahnya akan saya renovasi total. Terus yang ketiga, kalau nanti dia butuh, misalkan dia ada sampaikan ke saya, dia mau buka showroom motor dan lain-lain gitu kan. Saya siap. Jadi modal usaha ya, gitu tapi paling saya akan tuntun juga bagaimana, karena membuka usaha itu kan juga nggak semudah keinginan kita buka usaha. Jadi kalau kerja awal nanti dia di bagian apa? Tergantung passionnya dia nanti di mana. Passionnya. Karena ada 6 perusahaan kan, jadi nanti Tiko bisa, harapan saya dia datang dulu ke kantor saya, ngelihat ambience-nya dulu, kita ngobrol dan lain-lain, dia yang tentukan. Karena orang yang nyaman akan produktif. Jadi biar dia yang milih, bukan saya yang milih. Oke, baik. Nah, coba kita lihat. Kalau tadi bicara Bang Joni cerita tentang perjalanan karir nih, salah satunya ya ada di TikTok ya. Kita lihat yang berikut. MC lomba burung gitu ya. Ini ceritakan bahwa gajinya waktu itu 60.000 sehari kalau ada event. Kalau ada event. Kan kalau lihat itu masih. Saya masih kayak kalau nginget zaman-zaman itu kayak mau nangis rasanya. Karena bener-bener apa ya? Ya this is life gitu. Ini hidup yang kita harus gitu bagaimana berjuang, bagaimana how to survive. Karena saya ingat banget, alhamdulillahnya papa saya itu selalu ngajarin saya dari kecil, kamu laki-laki, kalau perut kamu lapar, keluar dari rumah, cari pekerjaan yang halal, jangan nipu, jangan nyuri, jangan nyakitin orang. Itu selalu yang, karena papa saya nggak bisa kasih saya uang kan. Jadi selalu didikan-didikan yang dikasih tahu ke saya buat jangan yang akhirnya saya ingat terus bahwa jadi survive ya. Iya, jadi laki-laki yang tangguh lah. Gitu. Ini kalau kita lihat ya, Bang John lihat tuh cincinnya semua loh, nggak ada yang nganggur tangannya ya kan. Saya mau tanya, ini membangun usaha dari 2019, tadi bilang ada yang membantu, ada mentornya Pak Sabar. Ya. Sebetulnya sebetulnya 2019 itu saya masih nganggur. Masih nganggur? Saya terakhir Juli itu masih main burung. Terus waktu itu gara-gara mama saya sakit, mau butuh duit nggak ada. Jadi saya merasa saya harus berubah ini hidup saya. Nggak bisa saya tenggelam di sini terus, karena saya nggak bisa bantu orang tua saya. Nah kemudian saya tahu trigger saya untuk bisa semangat tuh saya punya pasangan. Jadi saya minta dikenalin, yang akhirnya sekarang jadi istri saya, Bu Kiki itu, ya kan. Saya mulai cari kerja. Tadinya saya bekerja di perusahaan marketplace, Mbak Feni, penyewaan kantor virtual. Saya mualaf di Oktober 2019, November saya nikah, kerja di perusahaan di saya Sudirman. 7 bulan kerja, COVID datang, dipecat sama bos saya. Itulah istri lagi hamil. Nah disitulah saya percaya yang namanya dunia ini pasti ada yang ngatur. Makanya saya mengeluarkan quotes-nya adalah jangan pernah ngatur Tuhan, gitu. Karena dunia sebesar ini nggak mungkin kalau nggak ada yang ngatur. Betul. Allah nggak mungkin membiarkan saya, istri saya, anak saya jadi terlantar asal saya mau usaha. Di situ. Oke. Nah itu ya. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kan dalam waktu singkat jarinya tidak ada yang nganggur. Kemarin kita pernah wawancara yang begitu. Ujung-ujungnya, gitu ya. Kita tanya ini beneran nggak sih? Beneran nggak sih? Selain berikut ini jangan kemana-mana.